Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lutfani Salam, salah satu mahasiswi Universitas Terbuka Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan menjelaskan ke kalian semua mengenai term dan juga kesesatan berpikir atau logical fallacies dalam memenuhi tugas logika saya dengan kode 4211. Langsung saja kita ke materi, yaitu yang pertama term. Term atau istilah merupakan bentuk verbal, kata, frasa yang simbolik dari ide atau konsep. Jadi term ini digunakan untuk menyebutkan ide atau konsep tertentu dalam bahasa, seperti contohnya kata demokrasi yang memiliki konsep sistem pemerintahan rakyat. Term sendiri memiliki banyak jenis, guys. Ada 4 kelompok, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan 3 dari banyak jenis tersebut. Yang pertama yaitu term berdasarkan denotasi yang dibagi menjadi term umum dan term khusus. Term umum sendiri ada 2 bagian, yaitu term universal dan term kolektif. Term khusus juga dibagi menjadi 2, term particular dan term singular. Term umum seperti namanya berarti dia mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjuk tiada terkecualinya. Universal berarti sifatnya umum, berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sebagai contoh misal guru, terus manusia, mahasiswa. Sementara kolektif sifatnya umum, berlaku di dalamnya merujuk suatu kelompok tertentu. Yaitu misalkan contohnya guru Indonesia, mahasiswa Universitas Terbuka, bangsa Portugis, dan sebagainya. Sedangkan term khusus hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan. 2 bagiannya adalah particular yang sifatnya khusus, yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk sebagian tidak tertentu dari keseluruhan. Seperti sebagian hewan, beberapa mahasiswa, beberapa guru, lalu juga sebagian yang dapat hidup di air. Nah, singular juga disebut individual, yakni sifat khusus yang berlaku di dalamnya itu menunjuk pada suatu himpunan atau suatu hal yang hanya punya satu anggota. Contohnya Presiden kedua Rusia. Kedua, sesat berpikir atau pola penalaran yang salah, kekeliruan. Nah, maksudnya adalah pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah sesuai dengan kaidah-kaidah logika. Juga menyebabkan argumen yang disampaikan menjadi tidak relevan. Secara sederhana, sesaat seseorang mencoba untuk menyampaikan sebuah argumen, lalu argumen tersebut dialihkan pembicaraannya topiknya secara sengaja maupun tidak untuk mengalahkan argumen orang lain. Menurut para ahli logika, kesesatan berpikir itu ada 3 jenis. Yang pertama sesat pikir formal, lalu yang kedua ada sesat pikir verbal, yang ketiga ada sesat pikir material. Sesat pikir formal ini maksudnya kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau yang sering disebut sebagai sesat pikir menurut logika, logical fallacies, yang banyak ragamnya. Salah satunya menegaskan suatu konsekuensi. Jadi misalkan premis satunya jika hujan jalan basah, terus premis keduanya jalan basah, kesimpulannya jadi sedang hujan. Padahal di situ belum tentu jalannya tuh basah karena sedang hujan, bisa jadi orang guyur air, bisa jadi karena ada truk lewat pakai bawa air gitu kan. Nah, selanjutnya sesat pikir verbal. Seperti namanya, sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni berhubungan dengan penggunaan kata yang salah atau makna yang ganda pada suatu kata. Dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata atau semantic fallacies. Contohnya adalah semua manusia punya rumah. Keong punya rumah, maka keong adalah manusia. Padahal keong hewan ya guys. Lalu selanjutnya sesat pikir material. Sesat pikir material itu kekeliruan atau kesalahan dalam penalaran berdasarkan dari isi. Jadi menyangkut kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Contohnya, kalau kamu nggak setuju dengan kebijakan kampus, berarti kamu nggak peduli dengan kemajuan pendidikan. Padahal seolah-olah hanya ada 2 pilihan. Padahal bisa aja kita peduli tapi nggak setuju dengan kebijakannya. Nah, cara menghindari logical fallacy sendiri ada berbagai macam, tapi di sini saya yang pertama akan utamakan yaitu pahami struktur argumennya tuh dengan benar-benar. Jadi pelajari logika dasar bagaimana argumen disusun dengan premis dan kesimpulan yang sahih. Lalu selanjutnya yang kedua, evaluasi fakta secara objektif. Fokus pada bukti, pada fakta, bukan emosi atau identitas pembicara. Jadi nggak ada personal di sini. Nomor 3 adalah gunakan bahasa yang jelas dan tepat. Hindari generalisasi, ambigu, atau pernyataan yang tidak berdasar. Yang keempat, latihan berpikir kritis.
Sekian dari saya, terima kasih banyak. Semoga mudah dipahami dan mengerti apa yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.